Coba bayangin ini sebentar. Kamu lagi berdiri di tengah ruangan, nih, terus di atas kedua pundakmu itu ada beban fisik seberat ribuan ton. Wah, berat banget pastinya. Banget. Tapi ini bukan batu bata ya, bukan juga bongkahan besi. Ini tuh beban dari kehidupan semua orang di sekitarmu. Kayak tanggung jawab buat kebahagiaan pasangan gitu. Nah, persis. Pasangan di rumah, terus kelancaran karir tim kerjamu di kantor, sampai ketenangan pikiran keluarga besarmu. Otot lehermu tegang tiap hari, kakimu gemetar nahan tanah, tapi kamu terus nahannya. Kenapa coba? Karena kamu yakin banget kalau kamu turunin baumu sedikit aja, langit bakal runtuh kan? Benar. Terus pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau hari ini, secara tiba-tiba, kamu mutusin buat ngelepasin beban itu gitu aja? Apa dunia mereka beneran bakal kiamat? Itu skenario yang nakutin banget sih buat siapa aja yang terbiasa megang kendali. Ketakutan kalau tanpa kita, ya segalanya bakal hancur lebur. Iya, kayak kiamat kecil gitu. Betul, tapi ini memunculkan satu realita psikologis yang jarang mau kita akuin. Seringkali kita nggak sadar kalau kitalah yang milih buat ngerantai diri kita sendiri di bawah beban itu. Wah, masa sih? Iya, kita yakinin diri sendiri kalau itu takdir atau ya bentuk pengorbanan cinta. Padahal sebagian besar dari itu cuma ilusi kontrol aja demi muasin ego kita sendiri. Wow, dan itulah yang bakal kita telusuri mendalam di obrolan kita kali ini. Ini bukan sekedar bahas teori psikologi dari buku teks ya. Sama sekali bukan. Anggap aja kita lagi duduk ngelilingi api unggun nih, berbagi sebuah kisah thriller emosional, sebuah legenda urban nyata. Bikin penasaran, kisah tentang siapa nih? Kita bakal ngikutin kisah seorang pria bernama Arion. Selama 38 tahun hidupnya, dia ini adalah sang penopang langit. Dia pemecah masalah, sang dalang yang selalu tahu tali mana yang harus ditarik. Biar pertunjukan kehidupan orang-orang di sekitarnya tetap sempurna kan? Tepat. Tapi hari ini, dia ngelakuin satu uji coba radikal yang dia sebut eksperimen kekosangan. Sebuah eksperimen yang pada dasarnya nentang seluruh insting bertahan hidup dia selama ini, dia sengaja nyiptain ruang kosong. Berhenti jadi tiang penyangga ya? Iya, berhenti ngasih solusi instan terus cuma ngelihat apa yang terjadi waktu orang-orang di sekitarnya dibiarin jatuh. Berisiko banget sih ini. Nah, mari kita langsung masuk ke adegan pertamanya aja. Karena di sini insting kita mulai diuji nih. Bayangin suasananya. Pagi hari, jam 7:15. Oke, masih pagi banget. 3 hari sejak Arion ngerencanain ide gila ini, ujian pertama datang di tempat yang paling biasa, di meja makan rumahnya. Istrinya, Elena, duduk di depannya. Suasana paginya pasti kerasa berat banget ya. Kerasa banget. Wajah Elena murung, tangannya cuma ngaduk-ngaduk kopi pagi yang mulai dingin, gak diminum. Terus tiba-tiba dia mulai ngeluh dengan nada yang frustrasi parah. Ngeluh soal apa tuh? Pipa air di rumah ibunya pecah semalaman. Banjir besar, tukang langganan gak kunjung datang, terus ibunya nelpon sambil nangis panik. Wah, panik double itu. Iya, Elena kelihatan kewalahan banget sampai dia bergumam kalau dia nggak bakal bisa fokus kerja hari itu. Dalam situasi normal ya, keluhan kayak gitu buat orang dengan profil kayak Arion, itu bukan sekedar curhat biasa. Itu bunyi alarm merah. Sirine tanda bahaya nyala dong di kepalanya. Pasti. Otak Arion kan udah dilatih bertahun-tahun buat gak memproses simpati emosional di situasi krisis. Dia langsung proses kalkulasi jalan keluar. Dan otaknya ini kerja cepat banget loh. Dalam hitungan milidetik, database solusi di kepalanya langsung kebuka. 4 langkah presisi udah tersusun. Wah, apa aja tuh? 1. Cari nomor tukang pipa cadangan. 2. Hubungi manajer properti buat minta pompa air darurat. 3. Kirimin jasa pembersih dalam 1 jam. 4. Nah ini siapin kalimat penenang buat Elena. Biar hormon stresnya langsung turun ya. Benar. Mulut Arion tuh udah setengah kebuka. Lidahnya udah siap meluncurkan kata-kata ajaib. Kayak, tenang El, aku udah punya solusinya. Nah, tapi disinilah eksperimen kekosongan itu dimulai kan. Dia harus ngelawan gravitasi dari kebiasaannya sendiri. Bayangin tegangnya, mulutnya terkatup lagi dengan keras. Dia nelan ludah, nahan paksa kata-kata itu biar nggak keluar. Tangannya nyengkeram gagang cangkir kopi sampai buku-buku jarinya putih pucat. Dia lagi perang sama instingnya sendiri tuh. Bener banget. Elena natap dia penuh harap kan, nunggu tongkat ajaib suaminya berayun.
Terus Elena nanya, "Mas, kamu diam aja, nggak ada ide?" Terus Aryon jawab apa? Dengan rasa pahit luar biasa di tenggorokannya, dia natap mata istrinya dan berbohong. Dia bilang, aku nggak tahu harus mulai dari mana, El." Aduh, keheningan setelah kalimat itu pasti kerasa kayak penyiksaan batin yang panjang banget buat Aryon. Pasti canggung banget. Iya, nahan diri waktu lihat orang yang paling kita cintai lagi tenggelam dalam masalah, padahal kita punya pelampung di tangan kita. Rasanya berlawanan banget sama definisi cinta yang kita tahu. Ego kita kan selalu teriak kalau mencintai itu berarti menyelamatkan. Tepat. Tunggu dulu, aku harus motong di sini nih. Konsep eksperimen ini emang puitis, tapi buat kamu yang dengerin ini, coba posisikan diri sebagai Elena. Bukannya tindakan Aryon ini kerasa egois banget? Kelihatannya gitu sih. Kan dia pada dasarnya nelantarin istrinya yang lagi stres berat. Wajar dong kita kasih solusi kalau emang tahu caranya. Nah, disinilah letak jebakan psikologisnya. Kalau kita selalu ngasih solusi, kita tanpa sadar numbuhin apa yang disebut learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Maksudnya otot-otaknya jadi lemah gitu? Persis. Pikirin otak manusia kayak otot. Kalau kamu patah kaki dan duduk di kursi roda bertahun-tahun, otot kakimu bakal mengecil, kan? Iya, karena nggak pernah dipakai nahan beban. Sama kayak kemampuan mecahin masalah. Karena Aryon selalu langsung ngasih solusi selama bertahun-tahun, otak Elena secara otomatis matiin fungsi problem solvingnya buat hemat energi. Oh, jadi otak Elena belajar, ada Aryon, aku nggak perlu mikir, gitu ya? Bener, Aryon nggak bermaksud jahat, tapi kebaikannya justru melumpuhkan kemandirian istrinya. Jadi keheningan di meja makan itu sebenarnya upaya maksa otot yang udah lama lumpuh itu biar gerak lagi. Betul sekali. Coba deh kamu yang lagi dengerin, inget-inget lagi. Kapan terakhir kali pasanganmu atau temenmu curhat dan alih-alih cuma dengerin, otakmu langsung sibuk nyusun poin-poin solusi buat mereka? Kita semua pasti pernah kan jadi Aryon? Sering banget. Terus apa dampaknya buat Elena waktu ruang solusi itu dibiarin kosong melompong? Alam semesta kan benci kekosongan. Otak manusia juga gitu. Waktu ruang yang biasanya diisi suara kepastian Aryon tiba-tiba hampa, terjadi kepanikan kecil. Tapi habis itu? Nah, setelah kepanikan itu, insting bertahan hidup ngambil alih. Karena nggak ada orang lain yang bisa diandelin, otak Elena dipaksa keluar dari mode hemat energi tadi. Dan itu persis yang terjadi. Bukannya meledak marah, bahu Elena perlahan turun. Dia ngela napas panjang, matanya yang tadi kosong mulai gerak-gerak cepat, mindai ruangan. Mesin di kepalanya mulai nyala tuh. Iya, dia mulai bergumam. Oke, aku bakal telepon Tante Rina dulu, dia kenal tukang tangki air. Terus minta tolong Pak RT buat ngawal tukangnya masuk. Luar biasa. Tiba-tiba posturnya berubah, wajahnya cerah. Bukan karena pipanya udah bener, tapi karena dia lagi ngerajut jaring pengamannya sendiri. Itu momen kembalinya agensi atau rasa kendali atas hidupnya sendiri. Eksperimen ini ngebuktian sesuatu yang penting banget. Apa tuh? Stres atau marah itu seringkali mereda bukan pas masalahnya hilang, tapi waktu kita ngerasa punya kapasitas buat ngadepinya. Elena ngambil alih kemudinya. Dan Aryon cuma bisa duduk takjub. Dia nyadar kebenaran pahit ternyata selama ini bantuannya lah yang bikin istrinya ngerasa nggak mampu. Ironis, ya? Ini ngingetin aku sama balita yang lagi belajar jalan. Kalau mereka oleng, insting pertama kita pasti mau nangkap mereka sebelum jatuh kan? Udah pasti itu. Tapi sesekali kita harus nahan tangan kita kuat-kuat. Biarin bokong kecil mereka ngebentur lantai. Biar mereka tahu rasanya jatuh. Dan yang lebih penting, biar mereka belajar bangkit sendiri. Kalau selalu ditangkap, mereka nggak akan pernah punya keseimbangan. Bener banget. Nah, keberhasilan di meja makan ini emang keren. Tapi risikonya kan masih kecil nih. Lingkungannya aman. Gimana kalau kita bawa ke tingkat yang lebih ekstrim? Nah, gimana kalau nahan diri bisa berarti kehancuran reputasi dan karir? Skala taruhan yang lebih besar pasti memicu kortisol yang jauh lebih tinggi. Ngelepasin kendali di rumah itu satu hal, tapi di arena profesional, itu butuh kegilaan yang beda. Oke, ayo kita lompat ke jam 10:30 siang. Ruang kaca transparan di kantor Aryon. Udara di sana seolah tersedot keluar waktu Sari, manajer muda di timnya, lari masuk. Wah, krisis apa nih? Wajah Sari pucat pasi kayak abis lihat hantu. Keringat dingin. Dia ngebrak meja Aryon dan teriak. Gawat, server klien down total 10 menit sebelum presentasi. Klien udah di lobi. Astaga,
itu kepanikan absolut sih, krisis level tertinggi. Banget. Dan buat orang yang terbiasa jadi sang penyelamat kayak Arion, ini panggung utamanya. Ini momen egonya diberi makan mewah banget. Dia tahu dia bisa balikin keadaan. Oh, tubuhnya langsung respon otomatis. Dia udah setengah berdiri, tangan kanannya nyambar spidol papan tulis. Udah siap pimpin pasukan dan jadi pahlawan. Terus, Dia langsung maju. tapi tiba-tiba langkahnya membeku. Otot bahunya tegang nahan gravitasi. Pelan banget, dia naruh lagi spidolnya di meja. Dia duduk santai nyandar di kursi. Wah, gila. Dia natap mata Sari tajam, terus bilang dengan suara pelan dan datar. Sari, ini adalah proyek Anda. Apa rencana Anda? Reaksi Sari pasti campuran antara bingung parah sama marah. Dia datang ngarepin pelampung dari kapten kapal, kaptennya malah nanya kita harus berenang ke arah mana. Gila kan 15 menit ngebiarin klien besar nunggu di lobi sementara server mati. Kalau aku jadi Arion, aku nggak sanggup sih. Ketakutan timnya bakal hancur ya. Iya, nama baik juga hancur. Bukannya ada batas yang jelas ya, antara ngasih ruang buat belajar sama mensabotase kerjaan orang lain. Disitulah distorsi kognitif dari sindrom penyelamat. Kita membenarkan tindakan ngambil alih kerjaan orang dengan dalih, oh ini buat nyelamatin klien. Padahal jauh di lubuk hati ada kepuasan egois, perasaan superioritas kalau tanpa saya kalian bukan siapa-siapa. Masuk akal. Tapi pertanyaanmu soal batas sabotase itu valid. Arion tahu batasnya. Dia kan nggak ninggalin ruangan. Dia tetap di sana sebagai jaring pengaman terakhir kalau beneran kiamat. Tapi dia nggak mau jahit jaringnya dari awal ya. Dia ngebiarin mereka ngerasain panasnya api krisis. Dan panasnya bener-bener ngebakar ruangan itu. Coba bayangin adegan penyiksaan batin ini. Arion duduk bersedekap di sudut ruang kaca selama 15 menit penuh. Timnya di depan dia berteriak, berdebat kusir, saling lempar kesalahan. Panik semua. Udara penuh kepanikan, air mata Sari hampir jatuh. Jari-jari Arion gatel luar biasa. Ngengkram lemannya sendiri sampai sakit. Egonya menjerit nyuruh dia ngambil alih keyboard. Ini disonansi kognitif yang ekstrim. Tubuhnya pengen bertindak tapi logikanya maksa diam. Tapi perhatiin deh apa yang terjadi pada timnya di bawah tekanan itu. Kayak karbon yang ditekan jadi berlian. Persis. Kepanikan yang dibiarin tanpa campur tangan figur otoritas, perlahan bakal manggil keluar pemimpin alami dari kelompok itu. Dan ledakan itu beneran terjadi. Brak, Sari nampar meja rapat keras banget. Dia teriak, nggak ada waktu buat saling nyalain. Wah, merinding. Matanya menyala terang banget. Dia berubah dari bawahan yang panik jadi jenderal perang. Dia langsung nembakin perintah. Budi, alihkan ke lokal host. Rina, siapin video cadangan. Saya yang hadapin klien. Prosesnya mungkin nggak elegan ya, berantakan. Tapi poin utamanya, mereka gerak sebagai satu kesatuan organik. Nggak nunggu instruksi turun dari langit lagi. Dan tebak, mereka berhasil loh. Demonya jalan, kliennya menghargai kejujuran Sari. Saat klien pulang, euforia meledak di ruangan itu. Tim bersorak, tertawa lepas. Adrenalin keberhasilan ya. Terus, Arion di mana posisinya pas perayaan itu? Dia cuma duduk di sudut, jadi penonton yang terlupakan. Nggak ada yang noleh buat ngucapin makasih, nggak ada sorakan buat sang penyelamat. Dia nyaris nggak kasat mata. Menyedihkan kan? Menyedihkan buat egonya ya, tapi membebaskan banget buat jiwanya. Coba perhatiin kontras emosinya nih. Gimana tuh? Dulu, tiap Arion mecahin masalah, cahaya di mata timnya tuh redup. Cahaya kepatuhan dan ketergantungan. Tapi hari ini, waktu Sari berdiri di tengah perayaan, cahayanya menyilaukan. Cahaya kompetensi murni ya? Betul. Arion akhirnya nyadar bayangannya yang terlalu besar udah ngalangin sinar matahari buat timnya sendiri. Dia harus mundur biar mereka bisa tumbuh. Sebuah kemenangan senyap yang epik banget. Tapi di dunia korporat, hal kayak gini nggak mungkin lewat tanpa desas-desus. Burung nasar bakal datang kalau kecium ada kelemahan. Selalu ada yang nyari celah. Mari kita pindah ke jam 3 sore di lorong utama kantor. Masuklah Reza, rival abadi Arion. Dia senyum miring, sengaja ngomong keras-keras nyindir Arion. Nyindir gimana? Dia bilang, wah, denger-dengar si jenius lagi puasa solusi nih. Kasian lihat timu lari-lari kayak ayam tanpa kepala. Udah kehabisan ide ya? Provokasi klasik. Orang kayak Reza ini hidup dari konflik. Dia udah tahu pola respons Arion, dan dia siap nangkis serangan balik logis dari Arion. Nah, ini ujian terberat buat ngelepasin kendali. Murni serangan ke harga diri. Ini ngingetin aku sama konsep bela diri kuno. Wu Wei, tindakan tanpa tindakan. Menarik. Gimana analoginya?
Kayak api butuh oksigen buat membesar. Ego Reza yang marah itu butuh perlawanan dari Aryon. Biar kemarahannya tervalidasi, dia butuh diserang balik. Analisis yang tajam. Kalau Aryon membalas, dia ngasih Reza oksigen. Dia nyoba ngendaliin narasi kalau dia lebih pintar. Itu ilusi kontrol bentuk lain. Dan bayangin reaksi Aryon dengan gerakan lambat. Dia berhenti jalan, muter tubuhnya, natap Reza. Tapi tatapannya kosong. Tenang kayak danau tanpa angin. Terus dia ngomong apa? Dengan suara datar, dia jawab, "Iya Reza. Mereka emang panik tadi, tapi mereka berhasil nyelesain sendiri. Saya sangat bangga pada mereka." Abis itu dia jalan pergi gitu aja. Wah, dampak dari ketiadaan perlawanan itu jauh lebih menghancurkan daripada pukulan beneran. Bener banget. Karena Aryon nyedat habis oksigennya, api kemarahan Reza nggak punya tempat buat menjalar. Senyum sombong Reza runtuh seketika. Karena nggak ada dinding buat dihantam, momentum kemarahannya balik ngehantam dirinya sendiri. Dia teriak-teriak kekanak-kanakan dari belakang. Kehilangan pijakan dia. Staf lain sampai bisik-bisik ngerendahin Reza. Aryon menang mutlak, ngehancurin ego musuhnya tanpa satu pukulan pun. Cuma ngegeser tubuh, dan musuhnya jatuh sendiri. Itulah indahnya ngelepasin kendali. Tapi nahan diri seharian gini, neken insting, neken ego, pasti nguras energi mental 10 kali lipat. Bisa napas. Jam 5:30 sore, adrenalin reda diganti rasa lelah yang meresap ke tulang. Aryon butuh tempat buat mencerna semuanya. Dia kemana tuh? Dia ke taman kota, duduk bersandar di bangku kayu. Di sebelahnya ada Pak Dharma, pria tua bijak yang awalnya nantang dia bikin eksperimen ini. Apa yang diomongin Aryon? Suaranya rapuh banget. Dia ngaku, "Pak, rasanya saya kayak orang jahat. Sengaja ngebiarin istri dan tim saya menderita hari ini demi muasin rasa penasaran." Rasa bersalahnya kerasa banget ya? Iya, kayak niru empati gitu nggak sih? Ngebiarin orang menderita? Kelihatannya emang gitu, tapi rasa bersalah itu muncul karena dia masih ngelihat dirinya sebagai pusat alam semesta mereka. Disinilah Pak Dharma ngasih pukulan filosofis terakhir. Wah, gimana tuh? Bayangin suara tua yang tenang cerita gini. Aryon, bayangin kamu jalan di hutan dan ngelihat kepompong yang bergetar hebat. Kepompong kupu-kupu gitu. Iya, Di dalamnya ada kupu-kupu yang lagi meronta-ronta pakai seluruh tenaga buat ngerobek lubang sempit. Penderitaannya nyata. instingmu pasti nyuruh ngambil gunting kecil buat nolongin dia keluar. Pasti dong, kita kan pengen ngentiin penderitaan. Tapi kata Pak Dharma kalau kamu motong kepompong itu dia emang keluar gampang, sayangnya perutnya bakal bengkak dan sayapnya layu, cacat. Loh, kenapa bisa gitu? Karena proses perjuangan mati-matian ngelewatin lubang sempit itulah yang memaksa cairan dari perutnya ngalir deras ke sayap. Tekanan penderitaan itu yang bikin sayapnya kuat. Oh, wow. Tanpa perjuangan merobek kepompong, dia bakal merangkak seumur hidup nggak akan pernah bisa terbang. Terus Pak Dharma nanya, kau ingin istrimu dan timmu jadi kupu-kupu yang merangkak selamanya? Gila. Pertanyaan itu pasti langsung nusuk jantung logika Aryon. Itulah esensi ilusi kontrol. Pak Dharma nyadarin Aryon, kamu bukan sutradara dari alam semesta ini. Kamu cuma aktor. Naskah besarnya udah ada yang nulis. Berhenti nyutradarain hidup orang lain ya? Betul. Di momen itu, Aryon ngelihat kedua tangannya. Tangan yang selama 38 tahun tegang nyengkram tali boneka orang lain, kini jari-jarinya terbuka. Rileks. Dia akhirnya ngerti kalau usahanya ngendaliin segalanya justru ngabisin potensi orang yang dia cintai. Presis. Resolusi yang indah. Mari kita bawa ke konklusi akhirnya. Jam 8 malam. Suara jangkrik, dengungan kulkas, angin malam yang sejuk. Elena masuk ruang keluarga dengan wajah lelah tapi lega luar biasa. Pipanya udah beres. Udah, dia berhasil koordinasiin semuanya sendiri. Elena jalan deketin Aryon, nyandarin kepalanya di bahu suaminya. Terus dia ngebisikin sesuatu yang dampaknya besar banget. Dia bilang apa? "Makasih ya mas, tadi pagi aku sempet kesal kamu diam aja. Tapi jujur, aku senang akhirnya aku bisa nyelesain kekacauan itu sendiri tanpa harus bergantung ke kamu. Makasih udah percaya sama aku." Kata kuncinya di situ ya, kepercayaan. Elemen krusial yang selama ini terkubur di bawah manajemen krisis Aryon. Dan saat itu juga, beban 1000 ton fiktif di pundaknya Aryon langsung terangkat gitu aja. Menguap di tiup angin. Beban yang selama ini nyiksa dia sendiri ya. Iya. Malam itu, buat pertama kalinya dalam 10 tahun, Aryon tidur nyenyak banget.
Otaknya nggak sibuk bikin simulasi krisis buat besok. Dia nggak mimpiin papan catur atau tali boneka kayu yang mencekik. Tidur dengan damai akhirnya. Dia mimpi jadi awan putih yang melayang tenang, hanyut ngikutin angin. Dia sadar boneka-boneka kayu di sekelilingnya itu ternyata punya jiwa sendiri. Dan musik kehidupan terdengar jauh lebih indah kalau semua orang menari dengan jiwanya sendiri. Sebuah kedamaian otentik. Dia nemuin keamanan bukan dari seberapa kuat megang kemudi, tapi dari keberaniannya buat ngelepasin kemudi itu. Jadi sahabat di samping, bukan pengendali di depan. Kisah Aryon ini benar-benar maksa kita buat berhenti sejenak dan ngaca. Seberapa sering kamu yang lagi dengerin kami sekarang, nyoba jadi penopang langit buat orang-orang di sekitarmu? Realita yang nggak nyaman buat ditelan ya. Sangat. Seberapa sering kamu dengan niat mulia, tanpa sadar terus-terusan megang gunting kecil dan motong kepompong orang yang kamu sayangi, cuma karena nggak tega lihat mereka berjuang? Kita harus mulai ngakuin nih, kalau kebaikan hati kita, kalau berlebihan, kadang malah berubah jadi sangkar emas yang mempenjarakan orang lain. Bener banget. Dan itu bawa kita ke akhir dari obrolan kita hari ini. Kalau ada satu pemikiran yang bisa nemenin waktu istirahatmu malam ini, biarlah itu jadi pertanyaan ini. Pertanyaan apa tuh? Kalau besok pagi, kamu berani ngelepasin satu aja tali kendali yang paling erat kamu pegang, siapa orang di sekitarmu yang pada akhirnya bakal dapat kesempatan buat belajar gimana caranya terbang?